catatan dari atau dari buku Taisir Rahman yang keempat kemarin ya, kemarin kehabisan waktu. Yang keempat, al-harfan alladzani ittahada fi jami'is sifat. Ya, jadi dua huruf yang saling bertemu dan dia itu sifatnya itu sama ya. Satu sifatnya itu semuanya sama, tapi wakhtalafa makhrajan dan kalau misalnya makhrajnya ini berbeda, maudhi'u khilaf bainal ulama. Di sini ada perbedaan ulama. Hukumnya apa nih kalau seandainya sifatnya ini sama tapi makhrajnya berbeda ya? Apa nih? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Sawa'un taqarraba fil makhraj au taba'ada. Baik itu dari segi makhrajnya itu dia berdekatan ya atau makhrajnya itu berjauhan. Tapi sifatnya sama nih. Ceritanya ada suatu huruf sifatnya sama tapi makhrajnya beda ya, makhrajnya berbeda baik dia itu taqarraba berdekatan, saling berdekatan atau makhrajnya ini berjauhan. Faminhum man dhahaba ila annahuma min aqsamul mutajanisain. Ada sebagian mazhab yang mengatakan ini itu hukumnya disebut mutajanisain. Kalau seperti ini mutajanisain. Ada wa minhum man dhahaba ila annahuma min aqsamul mutaqariban. Dan sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan ini adalah salah satu bagian dari mutaqariban disebutnya katanya. Wa hadza huwal aswab. Di buku ini mengatakannya di buku Taisir Rahman yang paling benar itu hukum kayak tadi itu disebut yang paling benar adalah mutaqariban begitu. Wa amsilah dzalik ya contohnya dari yang tadi itu ya yang sifatnya sama tapi makhrajnya beda. Misalnya nih al-harfani ladzani taqarraba makhrajan wa tahadda sifatan. Contohnya adalah kalau misalnya ada dua huruf yang berdekatan makhrajnya tapi sifatnya ini sama, huma ialah ha wal ha. Huruf ha sama ha. Nah, ini katanya di buku ini yang paling benar disebutnya mutaqariban ya. Mutaqarib berdekatan. Ha sama ha. Contohnya pada ayat fasabbihu. Fasabbihu. Agak susah ya karena berdekatan. Berdekatan makhrajnya tapi sifatnya ini sama. Sama juga dengan jim dan dal. Jim dan dal ini makhrajnya beda ya, tapi berdekatan. Jim di mana? Di tengah lidah. Tengah lidah. Dal di ujung lidah. Jadi apa yang beda sebenarnya? Yang beda itu makhraj khususnya. Tapi kalau makhraj umumnya sama-sama di lidah. Makhraj khususnya yang berbeda. Ya. Contohnya pada ayat qad ja'akum. Qad ja'akum. Ini di buku ini mengatakan yang paling benar adalah mutajanisan. Tapi sebagian ulama mengatakan kayak gini tuh namanya mutajanisan. Salah ngomong ya. Di buku ini mengatakan yang paling benar apa? Mutaqariban. Sebagian ulama mengatakan ini mutajanisan. Wa mislul harfaini allazaini taba'ada makhrajan wattahada. Wattahada itu maksudnya satu. Maksudnya sama ya. Sifatan. Jadi antum harus tahu nih, taba'ada makhrajan. Maksudnya itu dua huruf ya, pakai harfaini itu menunjukkan dua huruf yang jauh makhrajnya tapi sifatnya sama. Kalau tadi apa? Kalau tadi makhrajnya berdekatan tapi sifatnya sama. Kalau ini contoh yang ini apa? Makhrajnya berjauhan tapi sifatnya sama. Contohnya huruf kaf sama ta. Kaf sama ta nih. Ini makhraj umumnya sama nggak? Makhraj umumnya sama ya, sama-sama di lidah. Sama-sama di lidah. Tapi kalau dari segi makhraj khususnya jauh sekali ya. Makhraj khususnya kafnya di mana ini? Makhrajnya di Pangkal lidah. pangkal lidah. Kalau ini di ujung lidah, jauh nih makhrajnya. Tapi sifatnya sama ya. Kaf sama ta ini sama persis sifatnya sama. Sama-sama hamas, sama-sama rokhoa, sama-sama infitah dan sebagainya. Contohnya pada ayat yaktubun, kemudian takfurun. Nah, ini dikatakan mutaqariban katanya. Wal ya ma'al waw katanya. Wal ya ma'al waw, huruf ya dan waw. Wah, ya sama waw ini makhraj umum juga sudah beda. Udah jauh sekali ya. Udah beda makhraj umum lagi, bukan makhraj khusus lagi yang berbeda, tapi makhraj umum. Ya di tengah lidah, sedangkan waw dua bibir. Ini sudah beda makhraj umum.
Contohnya pada ayat apa nih tulisannya? Yauma idzin yawaddu. Yauma yau. Nah, yau dikata yaunya ya. Sama yawaddu. Yawaddu. Ini sifatnya sama. Yawaddu yauma idzin. Kemudian huruf ha sama sa. Ini juga ha sama sa. Makhraj umum secara makhraj umumnya aja sudah jauh ya. Ha di mana tenggorokan, sedangkan sa di ujung lidah. Beda lah, sudah beda. Contoh pada ayat yalhas. Yalhas, tapi dari sifatnya sama. Dari segi sifat sama. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini rangkuman mengenai idgham mutaqariban ya, tentang mutaqariban. Bisa dibaca sendiri, ini buat rangkumannya di buku Ustazah Ronia ya. Bisa dibaca sendiri ini. Sudah dibahas sebelumnya sebenarnya, nggak perlu dibahas lagi. Ini juga tentang idgham mutaqariban shaghir ya. Ini rangkumannya, tabel-tabel pohonnya. Ya. Kemudian ini catatan juga, ini sudah dibahas juga ya. Nun sukun ketemu ba, itu iklab dan sebagainya. Ini rangkuman yang bahasa Indonesianya, bisa dibaca sendiri. Oke. Jadi mutaqariban shaghir ya, ini rangkuman. Mutaqariban itu ada 3, shaghir, kabir, mutlak. Ya, kalau yang shaghir itu hukumnya ada yang idgham pada 4 keadaan, ada yang ikhfa. Ya, sopinya ganggu. Ada ikhfa pada nun bertemu dengan huruf ikhfa. Kemudian yang kabir itu hukumnya izhar, kalau yang mutaqariban mutlak juga hukumnya izhar. Ya, ini rangkuman kecilnya. Tapi mutaqariban shaghir juga apa? Pada umumnya secara hafaz itu ada izhar ya? Ya enggak? Coba kita cek sebentar. Izhar tapi cuma kecuali di beberapa keadaan ya enggak? Begitu kan kemarin? Mutaqariban shaghir hukumnya izhar. Ya, benar. Meyakinkan. Kita lanjut ke mutabaidan ya. Sekarang kita lanjut mutabaidan, ini terakhir. Insya Allah pembahasannya nggak banyak. Banyak juga ya. Oke. Mutabaidan ya. Udah tahu lah mutabaidan itu bahasa Indonesianya apa? Berjauhan. Humal harfanil ladzani taba'ada fil makhraj was sifah. Ya, jadi mutabaidan ini dia hurufnya itu berjauhan ya, baik makhrajnya mau sifatnya itu pokoknya jauh banget. Seperti hamzah sama nun. Hamzah sama nun ini makhraj secara umumnya aja sudah beda, hamzah di tenggorokan sedangkan nun di lidah. Nah, seperti an'amta. An'amta. Mutabaidan juga terbagi menjadi 3, ada shaghir, ada kabir, ada mutlaq ya. Ini dari buku Hudal Majid ya. Kemudian lanjut di buku Hudal Majid kita pembahasan mutabaidan shaghir ya. Mutabaidan shaghir itu apa? Humal harfanil ladzani taba'ada fil makhraj wa kana awwalu sakinan wa tsani mutaharrikan. Jadi huruf mutabaidan shaghir adalah 2 huruf yang saling bertemu yang mana makhrajnya ini saling berjauhan dan sifatnya juga berjauhan. Tapi kalau shaghir itu apa kuncinya? Kalau shaghir huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat, itu yang shaghir. Contohnya huruf ta sama hamzah. Ta'lamun. Ta'lamun. Ta-nya ta sama hamzah. Hah? Ini ta'lamun ini ta-nya yang berharokat ini hamzah. Ini enak nggak salah baca ke harokatnya. Bingung juga katanya shaghir. Kalau shaghir kan huruf pertamanya sukun. Nggak tahu nah. Kalau alam ini bingung nah. Kemudian hukumnya mutabaidan shaghir itu apa? Wajib izhar. Wajib izhar kecuali di beberapa masalah, di beberapa keadaan, 2 keadaan ya. Ada 2 keadaan, yaitu nun sukun ketemu huruf qaf itu dibaca ikhfa ya enggak? Padahal nun itu makhrajnya jauh enggak dengan qaf ini? Jauh sekali. Ya, tapi sama enggak makhraj secara umumnya sama enggak makhraj umumnya? Nun sama qaf? Sama. Sama-sama di
Lidah ya Ustaz. Iya, sama-sama di lidah. Cuman yang beda itu makhraj khususnya. Makhraj khususnya nun itu di ujung lidah, sedangkan qaf di pangkal lidah. Tapi ini kalau bertemu jadinya ikhfa, tidak izhar. Padahal jauh ya. Nah ini perbedaannya. Secara umum izhar semua. Kemudian yang kedua adalah ketika nun ketemu huruf kaf. Sama kayak qaf tadi. Ya, qaf sama kaf itu di pangkal lidah. Dan nun itu di torful lisan, ujung lidah. Ini dibaca ikhfa juga. Itu aja pengecualiannya. Tapi yang lainnya misalnya yang qabl, man kana, seperti itu contohnya. Kemudian al-mutaba'idan kabir, ya. Yang kedua, mutaba'idan kabir, humal harfanil ladzani taba'ada fil makhraj was sifah wa kilahuma mutaharrik. Ya. Ingat kalau kabir itu dua hurufnya berharokat. Mutaba'idan apa? Ketika dua huruf yang berjauhan makhraj dan sifatnya. Contohnya katanya dahaqo katanya. Dal sama ha ya. Dal sama ha ini berjauhan. Dal di ujung lidah, ha di tenggorokan ya. Daha. Nah ini berharokat. Nah ini baru benar contohnya. Ini Anda bingung contoh tak lamun ini. Taknya, taknya yang berharokat, hamzahnya yang sukun. Ini mah mutlak ya. Bukan sogir. Apa yang salah baca nggak tahu juga. Nah, dahaqo. Nah, ini mutaba'idan kabir. Hukumnya apa? Wajib izhar. Kemudian mutaba'idan mutlak ya, yaitu dua huruf yang berjauhan, makhraj dan sifatnya, dan huruf pertamanya berharokat dan yang keduanya sukuna kan? Kalau tak lamun ini mutlak nih, ya enggak? Menurut ana ya. Mungkin salah kali atau ana yang salah baca walau alam. Tak lamun. Ini depannya ini mah mutlak. Contohnya anfusahum. Nah, apa nih? Anfusahum adalah huruf ha dan mimnya yang berjauhan. Hum. Ha dan mim. Ha di tenggorokan, mim di bibir. Wah, jauh sekali ya. Ujung ke ujung. Anfusahum. Nah, hukumnya wajib izhar. Nah, ini penjelasan singkat dari buku Hudal Majid ya. Kemudian lanjut ke buku apa nih? Taisir Rahman. Mutaba'idan. Sama penjelasannya ya, humal harfan alladzani taba'ada makhrajan wa ikhtalafa sifatan. Wah, kalau di buku Taisir Rahman cuma ini bilangnya sama ya, sebenarnya maknanya sama. Apa? Taba'ada makhrajan. Jadi berjauhan dari segi makhrajnya berjauhan ya. Wa ikhtalafa sifatan dan sifatnya itu berbeda. Ikhtalafa itu berbeda ya atau berselisih. Ya, berbeda sifatnya. Contohnya apa? Ha sama mim. Ha sama mim sifat udah jauh sekali ya berbeda. Kemudian makhrajnya juga jauh sekali tenggorokan dengan bibir. Contohnya yahmilun, ha dengan mim, yahmilun. Sama qaf sama ra. Pokoknya kalau huruf-huruf mutabaidan itu gampang disebutkan. Kenapa? Karena makhrajnya itu jauh. Jadi nggak susah, nggak kayak mutajanisan atau mutakoriban ya. Mirip-mirip. Kadang yang harusnya tidak dibaca keidghamkan, harusnya dibaca idhar, malah keidghamkan seperti itu ya. Nah, kalau mutabaidan itu mudah disebutkan. Qaf sama ro nih. Qaf itu di pangkal lidah, ro itu di ujung lidah lah ya, dekat sama lam. Quri'a. Nah, nggak susah nyebutnya ya, karena jauh makhrajnya berjauhan. Sifatnya juga jauh. Wa yanqasimu ila salasati aqsam dan terbagi menjadi 3 bagian. Apa aja? Sama shaghir, kabir, mutlak. Shaghir mislu nun sakinah ma'al huruful idhar halqi katanya. Contoh yang mutaba'i dan shaghir itu nun sukun bertemu idhar halqi, huruf-huruf idhar halqi. Nah, ini baru benar contohnya nih, akhwat ya. An'amta. Yang mana? Nun ketemu ain. Idhar. Min amalin. Ya. Min amali. Ya. Nun sukun ketemu huruf ain. Man adalla. Nun sukun ketemu hamzah. Wal munkhaniqah. Nun sukun ketemu kha. Kemudian kalau yang kabir, contohnya zai sama ha. Ya. Zai ketemu ha. Zai ujung lidah, ha di tenggorokan. Jauh sekali ya. Mustahzi'un, haknya sukun,
Zanya berharokatnya kabir ya. Ini kabir. Zai sama ha. Oh, sama hamzah ya. Astagfirullahaladzim. Siwer ya. Zai sama hamzah. Mustahziun. Ziun ya. Ini berharokat dua-duanya kabir ya. Kemudian mutlak. Mutlak itu contohnya qaf sama waw. Mutlak tuh yang mana? Yang harokat pertamanya, yang huruf pertamanya berharokat, huruf keduanya sukun. Kebalikan shogir ya. Qaulun. Nah, qafnya berharokat, wawnya sukun. Qaulun. Hukumnya semuanya adalah al-idhar wujuban. Sawa'un kana shaghiran au kabiran au mutlaqan. Jadi hukumnya wajib izhar, baik dia shogir mutabaidannya atau kabir atau mutlak, semuanya wajib izhar illa fi mas'alataini, kecuali di dua perkara, yaitu binisbah lis-shaghir ittafaqa 'ala al-ikhfa fihima, yang mana di hukum shogir itu ya, yang mutabai dan shogir ya, sudah sepakat ulama bahwa dia hukumnya izhar di dua perkara, yaitu ketika nun sukun bertemu huruf qaf dan kaf yang sudah dijelaskan tadi. Contoh yang qalabu angkasa, itu pun ikhfanya pun suaranya mendekati izhar ya kan, ditempelkan lidahnya ke langit-langit, pangkal lidahnya ditempelin ke langit-langit, bunyinya pun mendekati izhar, mendekati suara nun. Karena berjauhan tadi, karena nun dengan qaf sama nun dengan kaf itu berjauhan, jadi suara ikhfanya pun cukup jelas ya, cukup jelas mendekati izhar. Yang qalabu beda dengan kayak nun sukun ketemu ta, suaranya samar sekali ya. Minta. Nah, makanya coba Anda tanya lagi, ikhfa yang ulia yang mana? Yang tingkatan ulia yang paling tinggi itu huruf apa? Ikhfa. Kaf sama qaf. Hah? Yakin? Tingkatan ikhfa paling ulia. Benar. Pertama ya, sudah. Yang sama, kalau yang pertama ta sama da kalau nggak salah. Apa aja hurufnya? Ta, dal, Po, dal, ta. Benar? Nah. Ya, karena dilihat dari, benar nggak nih? Yakin nggak? Ya Allah, sudah. Dari ini perutnya. Itu dilihat dari segi apanya? Samarnya ya, dilihat dari segi kesamarannya. Yang paling samar bunyinya ikhfanya itu to dal ta. Kenapa? Karena nun dengan to dan dal dan ta itu jauh berdekatan sekali kan? Dekat sekali makhrajnya. Jadi samar. Jauh kan? Karena berdekatan sekali makhrajnya antara nun dengan to dal ta. Kemudian yang paling rendah adena, tingkatan adena, martabah adena yang paling rendah apa? Kaf dan qaf, Ustazah. Nah, iya, kaf dan qaf. Karena itu tadi, karena nun dengan qaf dan kaf itu jauh sekali makhrajnya, mutabaidan, sehingga makhrajnya itu paling rendah, kesamarannya itu tidak sesamar yang ulia, yang to dal ta. Jadi cukup jelas nunnya ya, cukup kedengeran nggak ya? Angkasa, yang beda dengan ta dan to dan kayak min duni, kesamarannya itu. Nah, yang sedang itu sisa huruf yang lainnya. Begitu ya. Merojaah sedikit tentang tingkatan ikhfa. Nah, itu kita lebih paham lagi tentang tingkatan ikhfa, tingkatan izhar ketika kita sudah mempelajari hukum ketika dua huruf saling bertemu ya. Apa namanya? Alaqatul huruf. Kemudian sampai mana tadi? Di anna taba adahuma aqrab nisbiyan. Nah, itu karena makhrajnya ini berjauhan ya, aqrab nisbiyan lin nun min baqiyatil huruf tabaud ya, daripada huruf-huruf yang lainnya ya. Tapi dia walaupun berjauhan cukup dekat juga ke nun ya. Cukup dekat daripada huruf-huruf tabaud yang lainnya. Huruf-huruf tabaud yang lainnya adalah huruf halqi. Huruf halqi kan jauh banget ya. Nah, semuanya izhar kalau ketemu huruf nun contohnya. Tapi kalau qaf sama kaf dengan nun itu cukup masih satu makhraj umum.
Masih satu makhraj umum. Yang jauhnya itu yang bikin jauh apa? Makhraj khususnya. Ya, begitu. Ya, masih cukup lebih dekat lah daripada nun, daripada huruf halqi. Jadi masih hukumnya beda gitu dari yang lain. Wali khurujiha nun min makhraj 'am huwa lisan. Dan sama-sama ya keluar di makhraj umum yang sama ya, yaitu lisan, lidah. Fa huruful halq aktsar taba'udan 'anin nun min huruf aqsal lisan. Dan maka huruf tenggorokan itu lebih jauh ke huruf nun itu, ke makhraj huruf nun daripada huruf-huruf aqsal lisan. Begitu ya penjelasannya. Udah najelasin tadi sebenarnya, cuman dikerangkai lebih bagus kata-katanya. Oke. Sudah selesai tentang tabaudan sebenarnya. Nah, ini tabelnya, tabel ringkasnya. Ya, sebentar kita hari ini pelajarannya. Ya, ini tabel ringkasnya ya, bisa dibaca sendiri, sama aja ini. Istisnaat. Antuna paham nggak istisnaat itu apa artinya ini? Pengecualian. Pengecualian. Maksudnya pengecualian hukumnya. Nah, kabir itu kan hukumnya semuanya wajib izhar. Terus nggak ada pengecualian kan di kabir, mutabai dan kabir mutlak. Hukumnya semuanya izhar, nggak ada pengecualian. Tapi di sogir tadi ada pengecualian di huruf nun sukun ketemu kof sama kaf gitu. Kof sama kaf. Nih, masih ini tabel ringkasnya ya. Buat hafalan atau apa. Ini juga sama nih. Tentang mutabaidan dan ini ringkasan kecilnya ya. Yang pakai bahasa Indonesia dari buku Sezoronia bisa dibaca sendiri. Sama aja. Wah, ini ada maklumat. Ada catatan penting ya. Ada pengetahuan penting dari buku Hudal Majid ya. Yang kayak gini tuh buku tampilan buku Hudal Majid. Apa itu catatan pentingnya? Katanya yang pertama syarat idgham. Ada syarat idgham. An yaltaqil mudgham wal mudgham fihi khattan wa lafdhan. Ini yang kemarin ya, kita sampai murojaah. Au khattan duna lafdhan. Ngerti nggak? Saling bertemunya huruf pertama itu yang mudgham ya. Wa mudgham fihi, dan huruf yang kedua ya, ini tentang idgham. Saling bertemu secara tulisan dan lafaz ya, secara tulisan dan lafaz. Contohnya qad tabayyana. Qad tabayyana. Mana idgham pertama idghamnya? Idgham pertama huruf dal. Ini jelas ya. Saling bertemu ya, saling bertemu. Ta juga. Ini mudgham fihi. Ini namanya mudgham fihi. Yang kedua, huruf keduanya. Qad tabayyana. Atau secara khodnya aja, tapi secara lafaznya enggak saling bertemu. Kenapa secara lafaz nggak saling bertemu? Ada matnya di sini, ada matnya ini, mat silah sughra ya. Innahu huwa. Nah, secara tulisan ini saling bertemu nggak? Secara saling bertemu. Cuman apa yang menghalangi di situ? Mat ya. Tapi di sini matnya pun mat silah sughra ya, bukan mat tobi'i atau mat yang lain, mat silah sughra. Karena mat ini tuh tambahan aja. Kalau seandainya wakof pun nggak ada mat jadinya sebenarnya. Cuman kalau dibaca jadi ada mat sila sugro karena riwayah ya. Kemudian yang kedua sebab idgham katanya. Sebab-sebab idgham itu ada berapa macam akhwat? Sebab-sebab idgham ada 3. Sebab-sebab idgham itu bisa karena tamasul ataupun tajanus ataupun takoro. Berarti tabaun nggak masuk ya? Izhar ya. Ya, sebab-sebab idgham bisa karena tamasul, tajanus ya. Tamasul apa? Berdekatan ataupun sejenis, apanya yang sejenis, sifatnya ya, makhrajnya sama. Kemudian takorub, berdekatan. Kemudian catatan penting ketiga nih rangkumannya adalah hal-hal yang menghalangi idgham shaghir. Hal-hal yang menghalangi idgham shaghir, mawani'. Yang mencegah atau hal-hal yang menghalangi ya. Yang pertama apa aja yang menghalangi idgham shaghir? Awalul mislaini harfu mad. Nah, ini yang bahas kemarin ya. Huruf pertama mutamasilan itu ya, huruf pertama yang sejenis itu huruf mad. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah ini termasuk mutamasilan?
shogir. Alladzi yu'adun. Masuk nggak? Tidak. Kenapa? Huruf pertamanya, ya-nya nih mad. Nah, ingat, ini yang menghalangi idgham shogir. Tapi kalau misalnya ini matnya mat sila sugro, nggak apa-apa. Ini masih masuk mutamasila. Tapi kalau ini matnya butuh mat tobi'i atau mat yang lain, nggak masuk. Kemudian yang kedua, yang menghalangi idgham shogir. Idgham shogir tuh bisa mutamasila atau mutaqarribun, mutajanisan ya. Yang penting idgham shogir. Idgham shogir itu apa? Huruf pertamanya sukun, yang kedua berharokat. Yang pertama adalah mutaqarriban au mutajanisan harf, awwalu mutaqarriban au mutajanisan harf, halq. Oh, kalau misalnya huruf pertamanya mutaqarriban atau mutajanisan adalah dari huruf tenggorokan, itu tidak jadi idgham. Ini sudah muttafaq alaih. Muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu maksudnya apa? Sudah sepakat ulama. Tidak ada ikhtilaf di sini. Sudah sepakat ulama. Kalau misalnya huruf mutaqarribannya atau huruf mutajanisannya, huruf pertama ya, itu huruf tenggorokan. Contohnya fasabbihu. Bihhu. Bihhu. Itu jadi idgham enggak? Enggak jadi fasabbihu. Hilang haknya. Enggak ya? Enggak jadi idgham. Tidak jadi idgham. Fasabbihu. Ini yang mutaqarriban. Ini contoh apa nih? Bihhu ini. Mutaqarriban ya. Nah, berdekatan. Afwan Ustazah, boleh diulang tadi yang poin kedua apa Ustazah? Huruf mutaqarriban yang apa Ustazah? Yang awalnya awalul mutaqarriban awil mutajanisan harfun halq. Oh, ya ampun. Ngerti? Jadi huruf pertamanya mutaqarriban atau mutajanisan adalah huruf tenggorokan. Contohnya fasabbihu. Haknya dibaca jelas, hak sukunnya ini. Tidak jadi idgham ke hak, nggak boleh. Ini sudah sepakat ulama, muttafaq alaih katanya. Sudah sepakat, ya. Tidak jadi idgham. Ini salah satu yang larangan terjadinya idgham shogir. Gitu. Yang poin kedua ya. Paham? Masuk yang ketiga. Apalagi? Saktah. Saktah. Ini contohnya maliyah halaka. Ini surat Al-Haqqah ya. Ini sebenarnya maliyah halaka ini tuh beda ayat. Rasul ayah. Jadi ini ayat keberapa, ini ayat berapanya beda ayat. Tapi kalau kita mau baca wasol, itu kalau di riwayat kita, riwayat Hafs an Asim, itu disaktahkan. Di situ di mushafnya bisa antuna lihat, antuna buka ya. Kalau mushafnya harus mushaf Rasm Utsmani ya. Mushaf cetakan Madinah kah atau Mesir kah. Pokoknya rasomnya Utsmani, antuna lihat di situ ada tanda sinnya. Pernah tunjukin ya? Waktu itu di mushaf. Nah, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Jadi nggak boleh didugumkan. Harus kita saktahkan, yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ini karena riwayat. Nah, ini hal-hal yang dilarang dibaca idgham shogir. Kemudian catatan keempat, ya. Hal-hal yang dilarang idgham kabir. Ini hanya untuk sekedar faidah katanya. Lil faidah faqat katanya. Ini untuk sekedar faidah saja ya, faidah dari pelajaran ini kita ini ya, tentang alaqatul huruf, hal-hal yang dilarang idgham kabir. Yang pertama adalah larangan yang sudah disepakati ulama. Ya, ini sepakat ulama. Tanwin. Yang pertama adalah pada tanwin. Sami'un alim. Ini kan berharokat semua ya. Ini tanwin. Ini ain. Ain ketemu ain, tapi ain yang pertama ini tanwin. Yang kedua berharokat, ini sama-sama berharokat ya. Cuman harokatnya beda. Ini tanwin, ini harokat biasa. Nah, tanwin ini tidak terjadi idgham ya, tidak. Kenapa? Tanwin itu adalah nun zaidah. Ya, nun zaidah. Jadi kita bacanya pun sami'un, seakan-akan ada nunnya. Seakan-akan ada nunnya, tapi tidak tertulis. Maka tanwin ini pun tidak bisa dijadikan idgham. Ya. Ini idgham kabir ya, maksudnya idgham kabir ya. Tidak bisa jadi idgham. Kemudian yang kedua, huruf yang
bertasdid, itu bukan idgham. Kenapa? Karena dia sama-sama di satu tempat itu dan tidak akan pernah terpisah tanpa muqimat. Karena benar-benar ya mereka memang sudah satu kesatuan dan nggak akan terpisah. Jadi itu bukan idgham lagi gitu. Ketika bertemu huruf bertasdid dengan huruf yang misalnya ada huruf pertamanya bertasdid, huruf keduanya berharokat, itu nggak jadi idgham begitu. Atau huruf keduanya bertasdid, huruf pertamanya berharokat, nggak jadi idgham. Kemudian yang kedua ya, ini yang tidak menjadi ya larangan adanya idgham kabir atau yang menghalangi adanya idgham kabir adalah huruf pertamanya adalah tak domir. Tak domir itu yang mana? Misalnya tak domir itu adalah tak kata ganti. Misalnya tu ini adalah aku ya, maksudnya kuntu turaba. Nah, itu tidak jadi idgham. Tidak jadi idgham. Kuntu turaba ketika tak pertamanya adalah tak domir. Tak domir itu apa, akhwat? Tak kata ganti. Tak ganti. Nah, ini artinya kalau belajar bahasa Arab, Antuna baru ngerti maksudnya apa. Jadi tak ini dalam bahasa Arab itu ada kata gantinya aku, taknya itu adalah kamu, kamunya dalam untuk laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Pokoknya taknya ini domir. Itu tidak jadi, padahal sama-sama domah ya, tuh sama-sama berharokat tuh. Sama-sama huruf tak. Kuntu turo enggak, tidak jadi itu. Kemudian yang kedua, yang menghalangi ya atau larangan terjadinya idgham kabir tapi mukhtalaf fiha. Mukhtalaf fiha maksudnya itu adanya perselisihan ulama di dalamnya. Adanya perselisihan ulama di dalamnya gitu. Jazm. Ya ini nggak perlu dibahas, takutnya Antuna pusing karena ini jazm ini pelajaran nahu. Apa sih jazm itu udah dilewat saja, nggak usah dibahas. Karena sebagian Antuna ada yang belum belajar ya, ada yang belum ngerti bahasa Arab, atau Anda jelaskan sedikit. Nggak usah, ntar pusing. Yang kedua aja langsung, wujud ikhfa qabla al-harf al-awwal. Oh, yang pertama adalah adanya ikhfa di sebelum huruf pertamanya idgham kabir, sebelum huruf pertama kabir, ngerti nggak? Contoh nih, fala yahzunka kuf, fala yahzunka kuf. Ya enggak, itu dhamma ya. Ini sama-sama berharokat. Kaf ketemu kaf, yahzunka ku. Nah, ini sebelum kafnya ada apa nih, akhwat? Ikhfa. Nah, ini perbedaan ulama ya katanya. Berarti mungkin di sebagian riwayat lain ini dibaca idgham mungkin, nggak tahu riwayat apa ya. Karena juga baru belajar 2 riwayat saja. Nah, ini kaf ketemu kaf berharokat nih, kabir nih ya. Kaf ketemu kaf mutamasilan, tapi kabir karena sama-sama berharokat, tapi sebelumnya ada ikhfa, maka tidak akan terjadi idgham. Tapi di sini ada perbedaan ulama. Ya. Nggak usah terlalu dipikirin. Ini untuk maklumat saja ya, pengetahuan. Nah, sudah selesai tentang mutabaidan dan saatnya kita pembagian soal latihan. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Antuna sudah punya buku Ustaz Ronia belum? Atau sebagian masih pakai PDF? Masih pakai PDF Ustazah. PDF. Oke. Untuk buku yang Ustaz Ronia, ini Anda bukain ya. Mana ya? Buku Ustaz Ronia. Kan ada soal nih. Mana bukunya? Nah, yang ini jilid 3. Ini Antuna kerjain masing-masing ya, nggak kelompok. Kan Ana ada bagikan kelompok belajar, nanti Ana bagikan ulangnya, takutnya udah tenggelam. Nah, ini halaman 17 ya, halaman 17. Sebenarnya di buku cetaknya ada kayak barcode.
Ya, jadi Antuna bisa ngerjain apa namanya? Ngerjainnya tuh lewat Google Form. Jadi nanti dikirimin jawabannya langsung muncul skornya berapa. Paham ya? Nah, karena nggak semuanya pada punya buku, Anda kasih linknya nanti di grup. Ya, mana ya? Anda kasih sekarang aja, takut lupa ya. Anda ini pelupa ini. Oke. Tunggu. Nah, ini PR-nya. Antuna udah buka grupnya. Itu Anda bagikan soal. Itu Antuna kerjain masing-masing yang ini. Tapi karena kalau di buku di Google Form ini cuma pencet-pencet aja, maksudnya kita nggak ada ngasih, maksudnya tuh kayak gini. Ini Anda masih bagi flyer nggak sih? Oh, masih. Nah, contohnya nih, kan kalau di bukunya Antuna tetap tulis di buku masing-masing ya. Walaupun Antuna ngisi di Google Form, tapi di Google Form itu untuk sepengetahuan kalian langsung tahu skornya berapa, tapi nanti di pertemuan berikutnya tetap kita bahas bareng-bareng ya, tetap kita bahas bareng-bareng, kita telah bareng-bareng jawabannya biar kita tahu pemahaman Antuna itu udah paham sampai mana. Nah, kalau di Google Form kan cuma tinggal kayak pencet aja tet benar salah gitu ya. Nah, sedangkan di soal di sini tuh ada berikan koreksi jika pernyataan salah, ngerti nggak? Jadi misalnya jawabannya salah, kenapa alasannya? Kasih koreksinya, gitu. Koreksinya yang benar tuh harusnya gini gitu. Paham ya, akhwat? Jadi Antuna tetap harus tulis di buku masing-masing. Nah, soalnya sama jawabannya ya, itu untuk manfaat kalian, faidah kalian ya. Kemudian kasih koreksi. Ini ingat nih catatan ini, koreksi jika pernyataannya salah. Misalnya jawabannya nomor 1 itu salah. Kenapa? Alasannya misalnya diperbaiki, koreksi yang salahnya. Begitu, ngerti ya? Kemudian di Google Form nggak ada soal ini. Ini kalian kerjain sendiri, buku tulis juga. Tuliskan perbedaan antara idgham kamil dan idgham nafis. Nanti Anda tunjuk salah satu dari Antuna, jelaskan apa perbedaan antara idgham kamil, nafis gitu. Ini untuk soal Ustazah Ronia, Antuna kerjain masing-masing ya. Kerjain masing-masing. Kerjain juga di Google Form-nya, terus kalian kasih nilainya di grup ya. Nanti Anda kasih list nama, Antuna kasih misalnya nilainya poinnya sekian. Nanti Anda kasih contoh. Deadline-nya kapan? Pokoknya deadline-nya sebelum kelas dimulai. Kapan kelas kita? Hari Rabu. Ya. Jadi kalau Selasa pokoknya harus dikerjain semua ini. Harus sudah dikerjain semua hari Selasa. Karena sudah ada nilai-nilainya sudah terkumpul ya. Sudah dikerjain. Nggak susah, insya Allah. Boleh lihat buku? Boleh. Yang penting Antuna paham. Dan kemudian soal belajar kelompoknya, PR kelompoknya, ya ini. Karena kan bahasa Arab semua, kan nggak semuanya bisa bahasa Arab. Makanya dibuat kelompok. Terserah Antuna mau bikin grup sendiri boleh, mau nggak asal isinya nggak gibah-gibah dalam grup itu ya. Atau mau japri-japrian terserah gimana ketua kelompok dan wakilnya. Nah, ini ya. Nah, ini kelompok pertama di buku Ustazah Ronia ya. Kalau di PDF tuh halaman 167. Nah, kelompok 1 itu sampai bagian 2. Sampai bagian 2. Bagian 1 dan 2 ya. Ketuanya siapa? Ustazah Khairunisa ya. Ya, ini PR-nya ya, kelompoknya. Sama wakilnya siapa kemarin? Wakil kelompok 1 lupa lah. Coba Anda lihat dulu ya. Kelompok 1 Anda sebutin lagi. Kelompok 1 ada Khairunisa, Ummu Lila, Ummu Fakih. Ummu Fakih wakilnya. Kemudian ada Halimah sama Ukhti Yunita. Oke. Nah, itu kelompok 1 ini ya. PR-nya sampai sini. Kelompok 2 bagian 3 sampai bagian 4. Ustazah itu kelompok 1 buku apa Ustazah tadi PR-nya? Sama Taisir Rahman. Ini sama-sama kalau Taisir Rahman ya, kelompoknya cuma ada 2. PR-nya yang kelompok itu cuma di buku Taisirur Rahman. Ya, kalau di PDF halamannya 168. Tapi kalau di buku cetak tuh beda. Buku cetak tuh beda halamannya. Nggak beda sama buku PDF. Nanti dicari aja tentang alaqatul huruf, lihat daftar isi. Ada nanti. Kalau yang di buku cetak ya. Nah, kelompok 2 itu bagian 3 sama 4. Halamannya kalau PDF 168 ya. Nah, ini. Kelompok 2 bagian 3 dan 4. Kelompok 2 diketuai sama Nafi ya, Ustazah Nafi. Kemudian wakilnya Ukhti Mursyidah ya, Ummu Sama. Terus ada Ummu Afif.
Ada Ummu Ibrahim, ada Ummu Ikrom, sama Ukhti Eka Nurhayati. Insya Allah ya. Dikerjain ini nanti di presentasi seperti biasa ya, kayak sebelumnya. Jadi pertemuan minggu besok itu membahas PR. Ya, pertemuan pertama pasti PR yang Ustazah Ronia dulu. Kalau misalnya waktu masih cukup presentasi, kalau nggak cukup berarti presentasi di hari berikutnya. Karena kan ini PR soalnya nggak banyak. Insya Allah sih nggak banyak. Insya Allah. Kalau nggak ada banyak drama, macet, jaringan, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan lagi? Udah cukup, insya Allah pertemuan hari ini sampai sini aja, sebentar saja. Afwan Ustazah, berarti PR-nya kelompok 1 dan kelompok 2 buku Taisirur Rahman sama ya Ustazah? Sama. Cuman dibagi setengah-setengah. Karena di buku Tibian itu soalnya nyampur. Buku Tibian Anda udah lihat soalnya itu ada tentang makhraj, ada tentang sifat, dia udah di luar tema gitu, nyampur, umum gitu. Jadi nggak ada masukan PR-nya, nggak masukkan jadi PR. Kemudian di buku Hudal Majid itu nggak ada soal-soal. Jadi PR-nya Antuna ada 2, PR mandiri yang di buku Ustazah Ronia kerjanya masing-masing, kemudian PR kelompok yang buku Taisir Rahman. Karena kan nggak semuanya bisa bahasa Arab ya, jadi saling membantu. Nah, berarti yang itu kelompok 1 setengah pertama ya Ustazah? setengah pertama, kelompok 2 setengah kedua. Oh ya, sama Ustazah. Lihatin lagi ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Saya nak umumin lagi di grup deh PR-nya ini ya. Kemudian untuk foto ini anak kirim aja fotonya kalian nanti di grup ya, nanti anak kirim. Dan ada pertanyaan lagi? Gak ada? Gak ada. Cukup. Alhamdulillah. Selesai pembahasan kita tentang alaqatul huruf sampai 2 minggu. Lama kali. Terus insya Allah besok apa silabusnya? Maksudnya kalau udah selesai alaqatul huruf tentang hamzatul wasl kalau nggak salah. Hamzah wasl sama hamzah qata'. Udah cukup akhwati, nggak ada lagi pertanyaan, pernyataan dan sebagainya lainnya? Nggak ada? Cukup? Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.